Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Diki Pratama dari UIN Sumatera Utara, jurusan Akuntansi Syariah, Stambuk 2017. Di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang karir untuk kedepannya, untuk memenuhi ujian akhir semester saya, mata kuliah manajemen. Jadi di sini disuruh untuk membahas karir kedepannya, membahas apa yang saya inginkan untuk kedepannya. Jadi saya akuntansi, tapi entah kenapa saya sampai saat ini kurang minat untuk menjadi seorang akuntan. Karena saya dari SMA sama kawan-kawan udah mulai bisnis yang cukup besar di kelasnya, maksudnya di ranah anak sekolah tuh udah lumayan besar. Jadi saya rasa bisnis itu enak, kenapa harus kerja begitu. Nah udah enak gitu, kerja nggak ada yang ngatur, kapan aja bisa kerja gitu kan, uang bisa diatur dari apa yang kita lakukan. Dan dari situ saya udah membuat ancang-ancang kalau untuk kedepannya saya mau usaha aja gitu. Jadi pasti pada bingung kenapa saya masuk akuntansi gitu kan. Ya ada orang-orang terdekat saya yang bilang akuntansi ini gampang cari kerja gitu kan. Dulu saat masih SMA tuh ya namanya SMA kan pasti kan bingung lah kalau untuk mau kuliah, karena udah itu tadi yang kayak saya bilang tadi, karena udah merasakan bisnis itu tadi, jadi untuk mau kuliah agak kurang rasanya karena udah enak di bisnis itu tadi gitu lah kan. Jadi ya udah, jadi karena orang tua memaksa, bukan memaksa sih, maunya saya kuliah juga, ya udah hati saya pun ada di situ, ya udah kita kuliah. Saya kuliah di jurusan akuntansi. Saya dari awal memang ambil jurusan akuntansi, alhamdulillah masuk. Jadi ya udah masuk karena itu iming-iming di awal itu tadi, karena akuntansi gampang katanya cari kerja. Ya udah, kembali ke topik kita. Setelah mencoba tes minat bakat di temubakat.com, hasilnya ada 7, diantaranya administrator, ambassador, arranger, caretaker, communicator, marketer, dan visionary. Jadi saya tes SWOT, ada S-nya itu strength, W-nya weakness, O-nya opportunities, T-nya threats. Jadi S itu strength, kekuatan. Jadi di sini saya akan membahas strength atau kekuatan yang ada dalam diri saya. Sebenarnya saya bukan Spiderman, nggak ada kekuatan apa-apa, saya cuma manusia biasa. Jadi ya cuman kekuatan yang dimiliki manusia saja. Jadi kekuatan yang saya miliki adalah jadi sebenarnya nggak cocok kan untuk menilai diri sendiri. Yang menilai itu sebenarnya yang cocok tuh orang lain kan. Jadi nggak apa-apa, untuk skill saja. Yang menurut saya itu kekuatan dalam diri saya, yaitu saya bisa memanfaatkan kesempatan. 1, pandai mencari peluang. 2, terus gampang berbaur dengan orang baru, bisa main alat musik, beberapa alat musik, terus lagi ya, bisa bekerja keras. Kalau hal itu yang saya inginkan memang bisa saya upayakan. Ya di situ aja, mungkin perlulah banyak-banyak kan, yang perlu kan aksi aja, aku sih cakep-cakep. Selanjutnya
ada weakness atau kelemahan. Nah ini sebenarnya banyak ya kan, lebih banyak daripada kekuatan. Kelemahan, saya orang yang pelupa, namanya manusia ya kan, wajib lupa. Terus sebenarnya tergesa-gesa juga dalam mengambil keputusan sebenarnya. Terus apa lagi ya, cepat terbawa emosi. Terbawa. Terus apa lagi ya, ya gampang bosan juga mungkin. Banyak lah. Ini yang terakhir mungkin untuk jurusan kuliah saya kan. Nah di situ tuh paling banyak kelemahannya. Jadi memang ya yang klasik lah, klasik yang dialami mahasiswa kalau udah memang merasa jurusan dia itu salah, semakin ke atas itu semakin gak ngerti gitu kan. Ya itu saya sekarang ini. Jadi ya akuntansi itu ya paling berapa persen lah yang cuman saya mengerti, itulah tadi kan, namanya manusia lagi kan gitu kan. Nah itulah dia, akuntansi saya kurang, sangat kurang. Udah habis itu aja kan. Kalau mau tahu lagi main-main lah ke rumah ya, nanti kita minum kopi, makan lili. Yang ketiga, yang opportunities atau peluang tuh dalam dunia usaha sangat banyak kalau manusianya ini tadi haus akan segala yang positif, maksudnya ya, haus dalam ide, haus dalam wawasan, pasti banyak peluang, pasti. Jadi kan kembali ke orangnya lagi. Tapi kalau dalam akuntansi, jurusan yang saya pilih, jurusan yang saya kuliahkan saat ini itu, mungkin peluangnya itu banyak, tapi ya untuk ke jenjang kedepannya itu hanya di situ saja. Kalau orang itu nggak mau berkembang istilahnya kan, ya tetap di dunia akuntansinya itu saja dan tetap menjadi pekerja. Kalau dia sudah nyaman di situ, itu tadi kembali ke orangnya juga. Tapi ya menurut saya udah nyaman di bidang usaha itu tadi. Nah, yaudah kita lanjut ke threats atau ancaman. Ancaman pun di dalam bidang usaha itu banyak, sangat banyak lah. Semua pekerjaan tuh banyak ancaman ya sebenarnya. Ya di usaha sekarang ini juga udah banyak kali kan usaha sekarang nih, yang keren-keren udah banyak lah, yang besar, yang menjual segala macam, yang memang udah keren lah, memang udah up, udah besar, banyak. Jadi kalau untuk mau membangun usaha dari awal tuh memang butuh kerja keras, yang sangat keras. Jadi itu tadi ancamannya, ya kalau kita pandai membangun pondasinya dari awal, sebenarnya ancaman itu sedikit. Karena kalau sudah dibangun dari awal, kedepannya itu udah tertata rapi, jadi ancaman itu sedikit berkurang mungkin. Ya itu tadi, kalau di bidang usaha itu tadi ya pasang surut semua lah, semua kerjaan pasti ada pasang surutnya. Kalau kita kerja, memang kita kerja tuh ya kayak sekarang nih lah kan, lagi ada pandemi atau virus ini kan, semua kerjaan tuh terancam semuanya, mau yang besar mau yang kecil terancam. Jadi itu tadi, mau kerja pun kita, mau kita jadi bos pun sekalipun, pasti ada ancamannya. Itu tadi, sekarang kita yang menyikapinya kayak mana. Pandai-pandai lah kita kan, udah besar ya kan. Ya
harus betul-betul dipikirkan untuk kedepannya gitu. Kali pun cerita. Jadi dari yang di atas itu, yang SWOT itu tadi ada 7 diantaranya pekerjaan yang katanya cocok untuk saya. Yang pertama tuh administrator, atau profesi yang cocok tuh jadi sekretaris, notaris, petugas perpustakaan dan lain-lain. Ini udah salah sebenarnya. Ini bukan yang saya inginkan gitu kan. Tapi ya kan sistem yang berbicara kan. Tapi melihat apa yang saya pilih tadi ini cocok. Nah, terus yang kedua ambasador. Ini berhubungan sama brand untuk membesarkan brand, membesarkan suatu produk. Yang cocok tuh profesinya pengusaha, iya satu. Yang kedua artis atau YouTuber. Tapi saya ini masih memulai untuk menjadi YouTuber kan. Nggak pandai awak kayak gini-gini sebenarnya. Biasa orang belakang layar. Jadi ya gitulah kan. Pengusaha tadi cocok mungkin. Nah, terus yang ketiga arranger atau pembuat musik atau pembuat lagu. Nah di sini pun saya kurang cocok juga menurut saya, karena masih cetek kali ilmu di musik ini ya kan. Hanya sekedar pandai aja ya, sekedar menikmati. Terus yang keempat caretaker atau penjaga atau pelindung. Profesi yang cocok polisi, TNI, dan pelindung kamu. Nah itu, yang terakhir tuh Ustadz. Yang terakhir ini aduh angkat tangan lah ya kan. Itu jadi seorang Ustadz belum cocok, menjadi hamba yang baik dan benar ya masih kurang cocok kan. Terus polisi dan TNI. Nah ini nggak awal lah kan udah dibilang polisi TNI nggak cocok. Terus yang kelima communicator atau pandai mengkomunikasikan yang sederhana. Yang cocok, profesi yang cocok tuh presenter, humas, guru, salesman, dan pemimpin. Mungkin dari salah satunya mungkin lah kan. Terus yang terakhir belum. Yang keenam tuh visionary atau orang yang senang berpikir ke depan, berpikir kritis. Ya, profesi yang cocok itu manajer, leader, itu pemimpin, pelatih, guru, motivator. Kayak gini kayaknya terlalu apa ya? Terlalu formal. Nggak cocok juga. Terus akhirnya ada marketer. Marketer nih gampang berbaur dan gampang meyakinkan orang. Terus profesi yang cocok tuh pengusaha juga, sales, HRD, kasir. kasir. Di mana kasir ada laki-laki ya kan? Bengkel lah mungkin kasir laki-laki. Terus, nah ini kurang cocok juga sih sebenarnya. Pengusaha cocok. Nah, jadi kesimpulan dari yang ada di atas tadi, kesesuaian minat bakat sebenarnya hampir relevan dengan apa yang saya inginkan untuk kedepannya gitu. Jadi memang apa ya? Sampai saat ini belum ada yang bisa merubah impian saya itu dari SMA gitu. Sejak saya memulai bisnis. Tadi belum ada yang bisa merubah. Jadi belum ada ketemu suatu pekerjaan atau suatu apa lah gitu yang bisa membuat saya nyaman di situ. Selain ini ya, selain usaha ini tadi jadi pengusaha. Untuk jadi seorang akuntan mungkin. Semoga lah kan, kita kan merencanakan aja, Allah yang membuat jalan ya kan. Allah pasti tahu lah kan mana yang terbaik untuk kita. Tapi yang saya inginkan itulah tadi. Dengan apa yang saya jalankan,
Semoga yang saya rencanakan ini sesuai dengan yang Allah kehendaki. Terus ya sampai sekarang ini memang udah ada lah bisnis-bisnis yang saya jalankan, masih kecil-kecilan lah ya kan. Namanya pun awak pun kan kaleng-kaleng ya masih. Jadi itulah, apapun profesinya sebenarnya ya tergantung orangnya juga, ya tergantung menyikapinya. Kalaupun setinggi apapun profesinya, jadi apapun dia, kalau nggak ada bersyukur ya juga bakal kurang juga. Jadi macam ustad pula, oh jadi salah-salah. Nah kayak gitulah dia kan pokoknya kan. Ya intinya bersyukur, terus semoga apa yang saya inginkan ini bisa tercapai, amin. Terus jangan lupa kalian, aku ada usaha baru nih ya kan, Lena namanya. Udah bisa, kalian udah tahu lah pasti kan, ada Instagramnya tuh le_na_. Jadi ya udah langsung aja kalian di situ, murah, nggak sia-sia lah kalian belinya, aku bilang dah. Jadi ya tuh bantu usaha kawan ya kan, apa salahnya gitu kan. Jadi udah bisa lah kalian beli itu ya kan, murahnya masih 15.000, uang 20.000 masih balik goceng, uang 50 balik 35. Gak habis lah duit kalian daripada kalian beli paket kan. Ya udah kalian beli melalui aku bisa, melalui kontak person yang ada di IG juga bisa. Kalau untuk kalian semuanya yang ada di sini bisa lah, gampang. Nanti kita atur lah pokoknya. Ya udah. Semoga akhir semester kita ini, ujian semester ini baik, dengan bernilai baik juga. Untuk ibu yang melihat, untuk dosen pengampu saya, semoga ibu sehat-sehat selalu ya kan, keluarga ibu sehat, rezeki ibu bagus, dan yang terpenting semoga kita masih bisa saling komunikasi ya kan Bu. Ibu tengok muka awak nih kan, muka awak ini jarang Bu, jarang di pasaran kan. Ibu tengok nih. Jarang masih Bu, kasih Bu ingat awak Bu. Ya udah Bu, semoga kami bisa lulus dalam mata kuliah ibu semua. Dan kalau saya ada salah-salah Bu dalam video ini ya kan, ya kayak ginilah saya Bu ya kan, namanya manusia juga Bu, sama ya kita Bu. Udah Bu, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.